Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, dan selamat datang di dalam ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Ayo adik-adik, mari semuanya kita duduk yang sopan, tertib, dan jangan ribut ya. Kita akan memulai ibadah kita. Adik yang cantik dan yang ganteng-ganteng, selamat hari Minggu. Ayo adik-adik, mari kita bersalaman sama teman-temannya. Ini kan karena kita ibadah online, kita nggak bisa bersalam-salaman ya. Kita mengucapkan ke kanan kiri kita ucapkan selamat hari Minggu. Yuk, sudah? Oke, sebelum itu kakak akan sapa adik-adik semua. Hai, halo, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa, hahaha. Aku cinta Yesus. Wah, adik-adik semangat sekali ya. Pastinya semangat ya, karena kita akan memuji Tuhan. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita nyanyikan ya adik-adik dengan gerak ya. Ikuti gerakan kakak ya. Ayo, yang masih duduk kita berdiri. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita mau doa pembuka ya. Sebelum doa pembuka, kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ayo lipat tangannya. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang melirik-lirik ya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kebaktian sekolah minggu adalah jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo teman-teman sekolah minggu, salam sehat. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. Terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Sekarang kita bernyanyi lagi sebelum kita ayat hafalan ya. Ayo, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Ayo semangat ya, karena kita adalah saudara. Saudara di dalam Tuhan. Bisa adik-adik, yuk nyanyi yuk.
hari ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, persiapkan Alkitabnya. Sudah? Kita bernyanyi, Aku Mengasihimu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita belajar firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik semuanya, salam sehat ya. Kakak harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Oke, ayo duduk yang manis ya nak ya. Oke, tadi sudah kakak bacakan firman Tuhan.
tema kita hari ini adalah menjadi pendamai, ya, menjadi pendamai, orang yang membawa damai. Nah, adik-adik sekalian, pastilah ya pernah berantem, pernah marah terhadap adik-adiknya kah, atau terhadap kakaknya kah, atau bisa saja marah terhadap mama, terhadap papa, ya bisa saja. Tapi di dalam marah itu atau dalam berkelahi itu jangan sampai ada yang menyimpan di dalam hati lama-lama, ya, nanti jadi dendam. Oke, itu tidak boleh sayang ya. Baik, di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar seorang tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang sangat luar biasa. Ya, pasti sudah tahu siapa tadi? Ya, betul, Yusuf. Pasti sudah ingat ya, kalau ditanya tentang Yusuf pasti ingat papanya siapa? Iya, Bapak Yakub. Iya, apalagi? Oh, banyak bersaudara Kak, 12. Oh, banyak sekali ya. Sekarang gak ada lagi yang punya saudara 12 ya, saudara kandung ya. Oke, tapi Yusuf punya saudara yang banyak. Nah, tapi ingat dulu ya kan, dulu kenapa tadi firman Tuhan itu sampai ada permintaan ampun, minta maaf. Iya, dulu kan Yusuf ceritanya, kalau kamu nanti baca dari ayat yang sebelumnya, Yusuf itu pernah dibuat jahat sama kakaknya, yaitu dijual, ya, dijual. Sampai nanti Yusuf ke tanah Mesir, ya, di sana dia dijadikan pembantu di rumah seorang pejabat, ya. Kemudian dia tidak bersalah, dia difitnah, ya, tahu difitnah? Iya, dituduh melakukan kesalahan padahal bukan. Iya, difitnah dia, akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Kemudian dalam penjara dia juga tetap melakukan apa yang baik, ya. Dia tetap ingat akan nasihat orang tuanya, harus berserah kepada Tuhan. Jadi Yusuf dimanapun dia berada tidak pernah dia bersungut-sungut, tidak pernah dia menggerutu. Kalau ada tugas yang diberikan dia selalu mengerjakan dengan baik, dia taat. Tapi demikian pun ada saja orang yang tidak suka, ya. Nah, waktu di penjara pun dia sudah menolong kawan-kawan di penjara untuk mengartikan mimpi mereka sehingga mereka yang dibebaskan, tapi mereka tidak mengingat akan kebaikan Yusuf. Sampai suatu kali, ya, raja bermimpi, ya kan? Raja Mesir bermimpi, di antara semua pejabat, petinggi atau siapapun di Mesir, rakyatnya tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu yang dulu dibantu oleh Yusuf ingat, dulu aku pernah mimpi di penjara ada seorang Ibrani di sana, orang Israel. Nah, dia tahu betul apa yang dikatakan terjadi seperti mimpi saya. Nah, dikasih tahu sama raja. Akhirnya oleh perintah raja, Yusuf dipanggil, nah, dan dibawa ke istana raja. Singkat cerita adik-adikku, ya, terjadi kelaparan, ya, terjadi kelaparan di belahan bumi, termasuk di Mesir dan termasuk di daerah kakak-kakak dan orang tua dari Yusuf, ya, di tanah Kanaan. Mereka pun kelaparan, ya, tidak ada makanan yang mau dimasak. Ya, oke. Nah, akhirnya didengar kabar bahwa di Mesir ada, karena ternyata di sana Yusuf sudah diangkat oleh raja menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua, ya, di bawah sedikit raja. Dia yang atur dengan hikmat yang dari Tuhan. Yusuf, ya, berhasil mengerahkan rakyatnya untuk nabung, ya, waktu masa subur, sehingga sekarang masa kelaparan di Mesir masih terdapat bahan makanan. Nah, inilah datang kakak-kakaknya untuk membeli makanan ke tanah Mesir, sehingga bertemulah dengan Yusuf. Kakak-kakaknya tidak mengenal Yusuf karena dia sudah menjadi orang hebat dengan segala pakaiannya yang bagus, tidak kenal lagi mereka. Tapi Yusuf kenal,
ya kan? Kenal dia sama kakak-kakaknya, tapi tidak langsung mereka berkenalan gitu. Masih ada ceritanya. Nanti kamu baca, sangat menarik, ya. Tapi untuk firman Tuhan pada hari ini adalah ketika ayahnya Yusuf dan seluruh keluarganya sudah pindah. Jadi pindah ke Mesir, ya, ditempatkan mereka di satu tempat, ya, terkhusus mereka. Nah, ayahnya juga ikut. Tapi saat firman Tuhan kita yang kita baca tadi, ayahnya sudah meninggal. Ya kan, sudah meninggal, udah tua Bapak Yakub. Nah, khawatirlah, ya, galaulah kakak-kakaknya Yusuf, berpikir begini, dulu kan kita jahat sama Yusuf, jangan-jangan Yusuf itu membalas kejahatan kita, jangan-jangan Yusuf itu dendam sama kita sehingga dia melakukan yang tidak baik sama kita. Aduh, bagaimana ini? Mereka bicara-bicara sama saudara seperti itu. Oh, lalu mereka berpikir, kita suruhlah seseorang kepada Yusuf supaya memberitahukan bahwa ketika ayah kita meninggal, berpesan supaya Yusuf itu jangan membalas jahat sama kita. Ya kan, walaupun dulu sudah kita buat yang jahat, janganlah dibalas. Gitulah pesan ayah kita. Kita bilang gitu sama utusan itu. Jadi akhirnya benar adik-adik, berangkatlah seorang utusan menghadap Yusuf di istana, menyampaikan pesan dari saudara-saudaranya bahwa dulu waktu ayahnya hidup berpesan supaya Yusuf jangan membalas, walaupun kakak-kakaknya selama ini sudah jahat, janganlah balas, ya, maafkanlah mereka. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi mendengar itu, adik-adikku, ternyata Yusuf merasa sedih. Kenapa sedih? Wah, kenapa kakakku berpikir begitu ya? Aku tulus kok, aku damai, sudah kuampuni mereka, pikir Yusuf. Nah, kemudian Yusuf berkata pada mereka, oh, jangan kalian takut. Memang kalian dulu sudah mereka-rekakan atau merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan, merencanakan yang baik untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar, yaitu kita ini, kamu. Saya duluan diutus Tuhan, walaupun dengan cara yang kurang baik, kata Yusuf. Jangan takut, aku sudah mengampuni kalian, aku sudah memaafkan kalian. Jangan takut, aku akan menanggung segala kebutuhan kalian, makanmu, makan anak-anakmu, semua keluargamu akan saya tanggung, kata Yusuf. Sehingga perkataan Yusuf ini yang sudah memaafkan, sudah mengampuni, membuat hati kakak-kakaknya semua merasa damai, merasa tenang. Karena apa? Karena Yusuf sudah mengampuni. Yusuf memiliki hati yang pendamai, membawa damai. Adik-adikku sekalian, teladan yang kita pelajari hari ini adalah dari Yusuf, bagaimana dia mengampuni, yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Nah, adik-adikku, terutama kita ya, anak-anak Tuhan, sudah duluan kita diampuni oleh Tuhan dosa kita. Sudah rela Tuhan Yesus disalib. Aturan kita yang menanggung dosa yang kita lakukan kan, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita, mengampuni kita. Kesalahan kita sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus, sudah diampuni. Oleh karena itu, kita menjadi orang-orang ciptaan baru. Nah, pesan Tuhan Yesus apa? Pesan firman Tuhan hari ini apa? Jadilah anak-anak yang pembawa damai. Jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam. Mungkin sekali-sekali kita berkelahi, marahan, tapi jangan disimpan dalam hati. Harus mau ya memaafkan. Nah, kalau kita yang berbuat salah, harus mau juga meminta maaf ya. Jangan disimpan-simpan amarah itu, apalagi mau membalas ya. Awas kok nanti ya, aku balas ya, itu nggak boleh ya anak ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang suka berdamai ya. Oke, ini mumpung ya masih daring ya. Kalau dengan teman di sekolah udah hampir 2 tahun nggak ketemu, nggak mungkin berkelahi dengan teman. Tapi di rumah mungkin ya ada. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita seperti halnya Yusuf, orang yang pendamai itu, orang yang tidak mau balas dendam itu diberkati Tuhan. Lihat Yusuf kan, di negeri orang saja bisa dia menjadi seorang pejabat. Itulah kalau orang-orang yang pendamai selalu mendapat berkat dari Tuhan ya. Oke, itu firman Tuhan hari ini.
Seperti ayat hafalan kita, jangan balaskan yang tidak baik, yang jahat itu dengan yang jahat, tapi lakukanlah yang baik. Oke, yes adik-adikku? Oke, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami juga semuanya jadi orang-orang yang pendamai, berdamai satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan juga mengingatkan di Mazmur 133 bahwa ketika kami hidup rukun damai, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah kami tetap sehat, terhindar dari virus, terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan, hapuskanlah virus corona ini dari muka bumi ini, supaya kami bisa kembali sekolah, bisa bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Rup mahita maka tahun tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanan nami salakah natorsa. Dop ham hasoman nami torang agenja. Amin. Iya, tugasnya adik-adikku. Nah, kita nggak usah nyanyi lagi ya. Tugasnya gini, coba ceritakan dengan singkat siapa yang pernah berantamkah, marahankah dengan mama atau dengan kakak, abang, adik atau dengan siapa. Baru bagaimana akhirnya, apakah siapa yang minta maaf, bagaimana berdamai, salamankah. Nah, coba ceritakan singkat ya sayangnya. Itu saja untuk semuanya ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.